Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar generasi penerus bangsa? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan ceria. Masih ingat dengan saya Yanti Muhlar akan menyampaikan materi PPKN. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali dalam materi PPKN. Materi hari ini Ibu akan sampaikan kompetensi dasar. Yang pertama adalah mensyukuri semangat dan komitmen kolektif kebangsaan untuk memperkuat NKRI yang berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, menunjukkan sikap gotong royong sebagai wujud nyata semangat dan komitmen kolektif kebangsaan untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, menginterpretasikan semangat dan komitmen kebangsaan kolektif untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks kehidupan siswa. Dan yang keempat adalah mengorganisasikan kegiatan lingkungan yang mencerminkan semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Mensyukuri semangat dan komitmen kolektif kebangsaan untuk memperkuat NKRI yang berketuhanan yang Maha Esa. 2. Menunjukkan sikap gotong royong sebagai wujud nyata semangat dan komitmen kolektif kebangsaan untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Menganalisis makna semangat dan komitmen kebangsaan. 4. Menganalisis arti penting semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Menganalisis peran tokoh masyarakat akan pentingnya semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian menyusun laporan hasil telaah tentang semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan penuh rasa tanggung jawab. Serta yang terakhir adalah mensimulasikan peran tokoh masyarakat akan pentingnya semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam materi memperkuat komitmen kebangsaan ini akan dibahas 4 hal. Yang pertama adalah semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara. Yang kedua adalah bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan oleh para pendiri negara. Yang ketiga adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Dan yang keempat adalah mewujudkan perilaku semangat kebangsaan dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Bagian yang pertama adalah semangat dan komitmen kebangsaan para pendiri negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, semangat berarti kekuatan, kemauan, gairah untuk bekerja dan berjuang. Komitmen berarti perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu serta tanggung jawab. Sedangkan kebangsaan berarti ciri-ciri yang menandai golongan, perihal bangsa, mengenai sesuatu yang bertalian dengan bangsa, kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara. Sedangkan semangat dan komitmen kebangsaan berarti semangat berjuang untuk melakukan sesuatu yang bertalian atau berhubungan dengan bangsa. Semangat dan komitmen kebangsaan dapat tumbuh dengan memupuk nasionalisme dan patriotisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai mempertahankan dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa. Sedangkan patriotisme berarti sikap seseorang yang bersedia untuk mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya, serta semangat cinta tanah air. Yang kedua, bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan oleh para pendiri negara. Apabila kita maknai lebih jauh tentang semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan para pendiri negara memiliki jiwa, semangat,
dan nilai-nilai yang sangat tinggi terhadap bangsa dan negaranya. Jiwa, semangat, dan komitmen dalam perjuangan merebut kemerdekaan disebut juga sebagai nilai-nilai kejuangan 45. Jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan bangsa Indonesia tidak lahir seketika, tetapi merupakan suatu proses perkembangan sejarah dari zaman ke zaman. Para pendiri negara merupakan contoh yang baik dari orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dalam membuat perubahan, yaitu perubahan dari negara terjajah menjadi negara yang merdeka dan sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Salah satu pendiri negara yang memiliki semangat untuk memperbaiki kehidupan yang lebih baik bagi diri, bangsa, dan negara. Salah satu contoh pendiri bangsa yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Perjuangan Insinyur Soekarno didasarkan pada semangat dan komitmen akan kemerdekaan Indonesia. Komitmen dan perjuangan Soekarno untuk kemerdekaan menyebabkan Soekarno ditangkap dan pada tanggal 30 Desember tahun 1929 Soekarno dijebloskan ke penjara Bancai di Bandung. Komitmen untuk berjuang menciptakan perubahan yang lebih baik sudah seharusnya ada dalam diri seluruh bangsa Indonesia. Penderitaan anggaplah sebagai sebuah tantangan untuk menjadi lebih baik. Contoh yang lain adalah Dr. Haji Muhammad Hatta yang merupakan organisatoris, aktivis partai politik, negarawan, proklamator, pelopor koperasi yang kemudian dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia dan Wakil Presiden pertama di Indonesia. Yang ketiga adalah Ki Hajar Dewantara atau Raden Mas Wardi Suryaningrat. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh yang mendirikan Indonesia Partai bersama dengan Dr. Daus Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo yang kemudian dikenal sebagai Tiga Serangkai. Beliau juga mendirikan Taman Siswa yang kemudian sampai sekarang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Gambaran tentang nilai-nilai 45 yang berkembang pada setiap zamannya diadakan secara periodisasi sebagai berikut. Periode yang pertama, masa sebelum pergerakan nasional. Periode yang kedua, masa pergerakan nasional. Periode yang ketiga, masa proklamasi dan perang kemerdekaan. Periode yang keempat, masa perjuangan mengisi kemerdekaan. Masa sebelum pergerakan nasional. Sejak dahulu Nusantara dimiliki oleh kerajaan yang merdeka dan berdaulat. Kemudian kehidupan masyarakat dalam kerajaan juga diisi oleh kerukunan dan kedamaian dan memiliki jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan, yaitu kesadaran harga diri, jiwa merdeka, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan kerukunan hidup umat beragama, serta kepeloporan dan keberanian. Kemudian pada masa pergerakan nasional, tahap awal pergerakan nasional ditandai dengan lahirnya Budi Utomo tahun 1908, kemudian Serikat Dagang Islam atau Serikat Islam pada tahun 1928 terjadilah Sumpah Pemuda yang merupakan manifestasi tekad dan keinginan bangsa Indonesia dalam menemukan dan menentukan identitas, rasa harga diri sebagai bangsa, rasa solidaritas menuju persatuan dan kesatuan, bangsa yang menuju pada kemerdekaan dan kedaulatan bangsa, dan pada tahun 1942 sampai tahun 1945 Jepang menjajah Indonesia. Akibat penjajahan Jepang, rakyat Indonesia mengalami penderitaan. Penggemblengan pemuda dapat menimbulkan semangat yang kokoh dan meningkatkan semangat yang tinggi untuk meraih kemerdekaan. Pada tahap ini merupakan tahap persiapan kemerdekaan. Kemudian masa proklamasi dan perang kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dengan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak diterima oleh pihak Belanda. Belanda mulai menjajah kembali. Hal ini menimbulkan semangat melaksanakan perjuangan dalam segala bidang dalam mempertahankan kemerdekaannya. Bangsa Indonesia yang mencintai perdamaian akan tetapi lebih mengutamakan kemerdekaan. Oleh karena itu,
bangsa Indonesia berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan dan berjuang dalam segala bidang serta melakukan diplomasi. Masa perjuangan mengisi kemerdekaan. Itu adalah masa yang terakhir dan sampai sekarang yang harus kita lakukan, yaitu masa nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan nilai-nilai dasar dari jiwa dan semangat 45. Nilai-nilai 45 lahir dan berkembang dalam perjuangan bangsa Indonesia dan merupakan daya dorong mental, spiritual yang kuat untuk mempertahankan kemerdekaan sampai masa sekarang. Bagian yang ketiga adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Dari bahasa Yunani, Indonesia berasal dari dua kata, yaitu dari kata Indus yang berarti India dan Nesos yang berarti pulau. Dalam bentuk jamak adalah Nesio yang artinya pulau-pulau. Nama Indonesia yang dimaksud adalah pulau-pulau yang ada di Samudra India, dan itulah yang dimaksud sebagai satu satuan pulau yang kemudian disebut dengan Indonesia menurut Setijo tahun 2009. Nenek moyang masyarakat Nusantara hidup dalam tata masyarakat yang teratur, bahkan dalam bentuk sebuah kerajaan kuno. Misalnya Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Cirebon. Kemudian beberapa abad setelah itu berdiri negara Sriwijaya pada abad ke-5. Kemudian Kerajaan Mataram pada abad ke-7 dan Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Wilayah Nusantara pernah mengalami masa kejayaan, yaitu pada masa Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram. Pada saat itu, sejarah telah mencatat wilayah Nusantara telah berhasil dipersatukan kembali setelah Nusantara yang terpecah-pecah selama waktu yang panjang dan seluruh rakyat mengalami kemakmuran kembali. Untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Antara lain, dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 37 ayat 5 yang menegaskan khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Kemudian pasal 25A yang menyatakan negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 35 bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Pasal 36 bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Pasal 36A lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 36B lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Bagian yang keempat adalah mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mewujudkan perilaku dari semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan melalui rasa cinta terhadap tanah air, membina persatuan dan kesatuan, rela berkorban, pengetahuan budaya dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, dan sikap dan perilaku menjaga kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Jangan lupa tetap tagar ingat pesan Ibu, yaitu tetap menjaga jarak, tetap menggunakan masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir, menggunakan sabun atau selalu memakai sanitizer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bahagia, dan ceria.